Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Diva Perisyahlin dengan NIM 2515070005. Di sini saya akan menjelaskan tentang alam Minangkabau, yang mana ini merupakan penilaian ujian saya, yaitu ujian tengah semester mata kuliah Islam Budaya Minangkabau. Baiklah, saya akan langsung saja menjelaskan tentang alam Minangkabau. Yang pertama, alam Minangkabau itu oleh masyarakatnya disebut dengan alam Minangkabau. Masyarakat kebudayaan lain menyebutnya dengan wilayahnya itu bumi, tanah, misalnya bumi Melayu disebut oleh daerah Riau dan kepulauan. Dan contoh lainnya tanah Batak. Orang Minangkabau dikenal karena semangatnya yang tinggi, serta terdiri dari muslim yang berpendidikan tinggi. Kemudian orang Minangkabau itu diterima sebagai pemimpin ketika Indonesia merdeka. Salah satunya yaitu Muhammad Hatta. Menurut sejarah tradisi Minangkabau, hanya ada satu Nur Muhammad yang menjadi media Allah menciptakan alam semesta dan manusia pertama-tama dalam keadaan transendental dan universal. Alam Minangkabau dimulai dari mendaratnya leluhur pertama di Gunung Merapi, yang saat itu Gunung Merapi itu masih dikelilingi air. Sejarah Minangkabau ini berasal dari sebelum air itu surut atau sebelum permukaan bumi tajam. Nah, alam Minangkabau terdapat kawasan kecil yang disebut nagari. Cara pandang Minangkabau meliputi tradisi politik asli para penghulu dan raja sebagai pemimpin beberapa keluarga matrilineal. Selanjutnya, konsep alam filosofis. Alam Minangkabau, Khazanah Minangkabau mengandung dua pengertian, yaitu pengertian filosofis atau non-material dan pengertian geografis, yaitu materi. Dalam pengertian filosofis, alam Minangkabau itu berarti ide, gagasan, wawasan, dan pemikiran. Dalam pengertian geografis berarti alam itu adalah wilayah daerah yang dihuni oleh masyarakat Minangkabau. Itu yang disebutkan oleh A.A. Nafis. Selanjutnya, yang pertama, alam sebagai ide dan gagasan. Alam dalam konteks filosofis merupakan ruang, ide dan gagasan yang meliputi nama, etika, dan pandangan hidup masyarakat Minangkabau. Minangkabau memandang alam sebagai guru yang mengajarkan kebijaksanaan dan kearifan lokal. Ungkapan yang terkenal itu adalah alam takambang jadi guru. Nah, ini menggambarkan bagaimana alam itu menjadi sumber pembelajaran yang tidak pernah habis, mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan lingkungan dan sesama. Serta yang kedua itu adalah alam sebagai wawasan dan pemikiran. Alam juga dipahami sebagai wawasan yang luas atau nama lainnya Ba'alam Laweh yang mana mencakup pemikiran filosofis tentang hubungan manusia dengan alam semesta, hubungan manusia dengan hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan Tuhan. Nah, dan dalam pandangan Minangkabau, alam adalah manifestasi dari tatanan kosmis yang harus dihormati dan dijaga keseimbangannya. Pemikiran ini tercermin dalam Basandi Syarak Basandi Kitabullah, yang mana mengintegrasikan nilai Islam dengan kearifan lokal. Nah, jika kita lihat dari tadi itu sudut filosofisnya, sekarang kita akan membahas dengan sudut geografis. Di sudut geografis, dalam pengertian geografis yang pertama, masyarakat Minangkabau itu membagi wilayahnya menjadi dua bagian. Yang pertama, luha. Yang kedua, rantau. Luha adalah tanah asal atau inti atau hunian awal. Nah, luha itu disebut dengan daerah dare atau darat. Luha dibagi menjadi tiga, yaitu luha tanah datar, disebut juga luha nantuwu atau luha yang paling tua. Yang kedua, luha agam, luha nan tengah atau luha dan di tengah. Yang terakhir, luha 50 koto. Yang pertama, luha tanah datar atau luha nantuwu ini merupakan pusat kebudayaan Minangkabau, yang mana kaya akan sejarah dan tradisi. Yang kedua, luha agam.
Luhak wilayah tengah yang memiliki peranan penting dalam struktur sosial dan adat. Yang ketiga, luhak 50 koto, yaitu luhak nan bungsu. Wilayahnya meliputi 50 negari yang dikenal dengan daerah yang luas dan beragam. Oke, untuk yang selanjutnya itu kita membahas tadi daerah luhak atau daerah intinya. Yang kedua kan daerah rantau. Daerah rantau ini adalah daerah pengembangan atau daerah perluasan. Semua wilayah yang di luar luhak adalah daerah rantau. Nah, karena orang Minangkabau itu terkenal dengan perantaunya, maka kalau dia keluar dari daerah inti namanya dia sudah merantau. Batas wilayah fisik, luhak, dan rantau itu dibaca di dalam tambo, sebagaimana ungkapan berikut. Jadi Sikilang aye bangi, hinggo rata aye hitam. Dari durian di Takok Rajo, hinggo Sikilang Balantak Basi. Setiap nama daerah yang disebut dalam tambo menunjukkan batas wilayahnya. Oke, kita lanjut. Konsep rantau sangatlah penting dalam budaya Minangkabau. Karena merantau dianggap proses bagian dari pembelajaran dan mengembangkan diri. Nah, masyarakat Minangkabau itu percaya bahwa dengan merantau, seseorang dapat memperluas wawasan dan membawa kembali ilmu serta pengalaman ke kampung halaman. Nah, jadi merantau itu bagi orang Minangkabau sangatlah penting. Setelah itu kita lanjut ke teritorial. Teritorial itu masih masuk ke dalam geografis ya teman-teman. Yang pertama, batas wilayah dalam tambo itu kan sebagaimana tambo sebagai dokumen teritorial. Tambo Minangkabau merupakan sumber utama yang mencatat batas-batas wilayah luhak secara rinci. Setiap nama tempat yang disebutkan dalam tambo menunjukkan batas teritorial yang diakui secara adat. Contohnya, batas wilayahnya yaitu seperti ungkapan dari durian di Takok Rajo hingga Sikilang Balantak Basi. Nah, ini menunjukkan garis batas yang menghubungkan titik-titik geografis tertentu yang menjadi acuan dalam mengelola wilayah adat. Seperti yang kita telah bahas tadi, wilayah Minangkabau itu terbagi dua, yaitu yang pertama luhak dan rantau. Nah, yang pertama luhak nan tigo atau 3 wilayah inti Minangkabau. Luhak nan tigo ini adalah 3 wilayah inti atau pusat dari budaya Minangkabau yang menjadi tanah asal masyarakat. Ketiga luhak ini merupakan berbasis sosial, politik, dan budaya yang sangat penting dalam struktur masyarakat Minangkabau. Yang kedua tadi adalah wilayah rantau. Wilayah rantau adalah wilayah pengembangan atau daerah perantauan yang berada di luar luhak nan tigo. Wilayah rantau ini tidak terbatas pada wilayah Sumatera Barat saja, namun juga sampai ke Riau, Jambi, Bengkulu, bahkan sampai ke negara tetangga seperti Malaysia, yaitu Negeri Sembilan dan Melaka. Nah, karena kita sudah membahas tentang alam Minangkabau, yang pertama tadi wilayahnya, yang kedua kita akan membahas sistem keselarasan dan fungsinya. Daerah rantau dan luhak diperintah berdasarkan sistem kelarasan. Sistem kelarasan adalah sistem yang menunjukkan aliran dalam melaksanakan pemerintahan adat. Ada 3 kelarasan yang berjalan di Minangkabau. Yang pertama, Koto Piliang. Koto Piliang ini dipimpin oleh Datuk Katumangguangan, yang mana sistem pemerintahannya itu bersifat ariktoris. Maksudnya itu sistem pemerintahan Datuk Katumangguangan ini sama dengan Bajanjang naik, Batanggo turun, yang mana dia itu lebih ke segala keputusan itu berdasarkan kekuasaan yang paling tertinggi, contohnya penghulu. Yang kedua, Bodi Caniago, yaitu yang bertumpu pada masyarakat dan mufakat. Ini dipimpin oleh Datuk Parpatian Nasabatang, yang mana di sistem Datuk Parpatian Nasabatang ini dia lebih mengemukakan pendapat dan semua keputusan itu diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Lareh nan Panjang. Lareh nan Panjang ini dipimpin oleh Datuk Bandaro Kayo yang menggabungkan antara sistem Koto Piliang dengan Bodi Caniago. Datuk Bandaro nan Kayo ini berkedudukan di Pariangan Padang Panjang. Untuk kita membedakan antara dua sistem keselarasan ini, antara Bodi Caniago dengan Koto Piliang, kita dapat melihatnya dari rumah adatnya.
Yang pertama, kalau rumah adat Koto Piliang itu ada lantai yang ditingkatkan jika kita masuk ke dalam rumah gadangnya. Sedangkan kalau Caniago itu dia sama rata atau sama rendah. Nah, ini menunjukkan kalau Koto Piliang itu menunjukkan seperti yang saya sebutkan tadi, menunjukkan kalau kita mengambil keputusan itu berdasarkan yang tertinggi atau diambil oleh penghulu. Sedangkan Caniago itu rata, berarti dia itu menunjukkan kalau setiap keputusan itu diambil bersama atau melalui mufakat. Nah, yang terakhir, Larenan Panjang yang tadi dipimpin oleh Datuk Bandaro Kayo. Nah, sistem ini berusaha menyatukan unsur aristokrasi dan musyawarah mufakat yang mana dia ingin menyatukan antara Budi Caniago dengan Koto Piliang dalam pelaksanaan pemerintahan adat sehingga menciptakan keseimbangan dan keselarasan dalam pengelolaan masyarakat. Nah, setelah kita membahas semua tentang adat alam Minangkabau serta sistem kelarasannya, dapat kita simpulkan bahwa alam Minangkabau itu sangat luas. Yang kita bahas tadi mulai dari wilayahnya yaitu terdiri dari luhak dan rantau. Di mana daerah luhak itu terbagi tiga yaitu luhak nan tuo, luhak tanah datar, luhak nan tengah itu luhak agam, dan luhak nan bungsu itu luhak 50 koto. Serta orang Minangkabau itu terkenal akan tradisi merantaunya. Merantau itu artinya dia keluar dari daerah inti yang mana sampai ke tidak hanya di luar tidak hanya di Sumatera Barat tapi ke luar Sumatera Barat, contohnya seperti yang tadi di Riau, Jambi sampai ke Malaysia. Dan telah kita bahas tadi merantau itu sangat penting bagi orang Minangkabau karena dengan merantau mereka bisa menambah wawasan serta pengetahuan yang dapat mereka bawa ke kampung halaman untuk diajarkan kepada saudara-saudaranya. Dan untuk sistem kelarasannya di Minangkabau itu terbagi atas tiga sistem kelarasan. Yang pertama, Datuk Ketumangguangan memimpin kelarasan yaitu Koto Piliang, dan Datuk Perpatianan Sebatang yaitu Bodi Ceniago, yang mana dua keselarasan ini sangat berbeda jauh. Yang kalau Datuk Ketumanggungan itu dia mengambil keputusan tertinggi itu oleh penghulu, sedangkan Datuk Perpatianan Sebatang dia mengedepankan musyawarah dan mufakat. Dan tidak kalah pentingnya yang terakhir itu Larenan Panjang. Larenan Panjang itu dipimpin oleh Datuk Bandaro Kayo yang mana dia berusaha menyatukan unsur antara Bodi Caniago dan Koto Piliang agar mereka dapat menciptakan keseimbangan dan keselarasan dalam pengelolaan masyarakat. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari penjelasan saya tadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.